Insya Allah untuk pengurusannya sudah kita rapikan ya. Ya sebelumnya mungkin istilahnya seadanya ya, belum terbentuk organisasi yang mungkin terakui seperti itu. Baik, langsung saja untuk struktur ITID itu sekarang ada 7 bidang ya. Ada pembina, ketua umum, sekretaris, bendahara, dan bidang litbang ya, penelitian dan pengembangan, kemudian IT. Ya kita juga mengimbangi selain kerja wirausaha juga bidang IT ya, karena kita ketahui di Jepang mungkin IT-nya sangat bagus seperti itu. Dan syiar Islam, kaderisasi, hujar, yang selanjutnya bidang senat ya, seni olahraga, kemudian ada lagi ya bidang wirausaha, kemudian yang terakhir bidang musliman ya, insya Allah juga kita bentuk juga seperti itu. Ya selanjutnya untuk program kerja yang pertama dari bendahara, yang jelas ini untuk ini yang mengelola keuangan IPTIDS. Nah kemudian di sini ada donatur tetap ya, kemudian sudah kopu dan zakat profesi ya. Nah untuk donatur ini terutama kita salurkan untuk beasiswa di Indonesia ya, untuk SD, SMP dan SMU ya. Kita belum berani memberikan beasiswa kepada mahasiswa Indonesia. Kemarin juga ada pengajuan ya, namun belum berani ya, karena kebanyakan Kensusei kan rata-rata dari STM seperti itu. Kemudian zakat fitrah dan kurban ya, kemarin juga sudah dijalankan, zakat dan kurban juga sudah berhasil insyaallah ya. Jadi untuk beasiswa ini sudah berjalan sejak November kemarin untuk SD, SMP dan SMU ya, sejak November kemarin. Alhamdulillah untuk program yang pertama November itu 20 siswa di Indonesia sudah kita bantu tiap bulan rutin, dan bulan Januari ini insya Allah sudah meningkat menjadi 30 orang ya. Kemudian untuk sekretaris raker IPTID ya, kemarin sudah berjalan. Kemudian PPI ya, mohon maaf ini untuk PPI bukan termasuk menyamai ya, tapi kemarin muncul nama itu ya, kalau nanti diprotes akan kita ganti seperti ini. Oke, jadi pembekalan dan pembinaan pengurus. Jadi sasaran utama kita emang pengurus ya, biar rata-rata kan belum mempunyai pembekalan masalah organisasi ya. Ini kita bekali, kemudian tausiah pengurus biar lebih kuat ya. Kemudian ada buku kenangan dan pleno 1-2, kemudian terakhir itu ada muktamar ya. Oke, selanjutnya dari bidang IT ya, itu ada Bikombi. Bikombi itu belajar komputer bersama, kemarin sudah jalan ya, memaksimalkan Facebook dan pesertanya luar biasa ya. Banyak yang ingin masuk tapi terkadang terganggu oleh komputernya ya. Kemudian PPK, pelatihan dan praktek komputer, kemarin buat blog sudah berjalan ya. Kemudian ada Corel, Photoshop, PowerPoint, itu mungkin kita laksanakan pada hari Minggu ya. Kemudian pengelolaan website dan list. Selanjutnya bidang syiar ya. Kita juga punya bidang syiar Islam. Itu ada kajian rutin ya. Tiap minggu itu ada posam, kajian online Senin malam. Kemudian Koju online Jumat malam, dan tahsin ya, perbaikan bacaan Quran ya, untuk umum. Untuk Kopassus ini untuk internal pengurus ya, yang istiqomah. Kemudian ada takdir kabar, insya Allah nanti bulan-bulan lebih. Biasanya kita kerjasama dengan KMI ya. Kemudian ada tausiah via SMS, VP. Kemudian ada tahajud call ya, insya Allah. Kemudian update materi melalui website ya. Selanjutnya, oke, lanjut. Itu ada yang dilakukan oleh Kordan insya Allah ya. Kemudian untuk bidang kaderisasi, terutama untuk ini ya, agar tidak terputus kepengurusan IPTIDS, jadi tiap tahun itu biar tidak hilang gitu ya. Itu ada pendataan Kensusei di seluruh Jepang ya. Terus terang kami dari IPTID tidak mengetahui ya data Kensusei yang tersebar di seluruh daerah itu berapa, terus nama-nama siapa itu belum tahu gitu ya. Maka akan kita coba rapikan ya. Kalau tadi di BPI sudah ada database, coba nanti kita meniru hal itu gitu ya. Kita buat database juga insya Allah ya. Kemudian perapian list kontak ya yang sudah ada. Untuk kontak ini terutama di IM dan Facebook gitu ya. Rata-rata Kensusei itu kan punya kontak di situ ya, namun belum kita ketahui secara detail gitu ya. Kemudian seperti tadi pelatihan organisasi biar matang ya dalam ilmu berorganisasi seperti itu. Kemudian selanjutnya ya ini seni dan olahraga gitu ya. Ya mungkin kita ketahui teman-teman kita Kensusei mungkin para pekerja berat gitu ya, mungkin mereka butuh refreshing gitu ya. Jadi kalau tiap harinya kerja gitu ya, maka butuh hal-hal yang menyegarkan gitu ya. Dan salah satu larinya mereka paling ya masalah olahraga maupun bidang seni gitu ya.
untuk fotografer ini ya, mungkin para Kensuke mungkin sebagian besar ya, 99% itu memegang kamera ya. Makanya insya Allah akan ada pelatihan fotografer ya, biar tidak asal jepret ya, jadi ada caranya ternyata ya. Namun ya kameranya yang bisa dioperasikan ya, bukan yang manual ya. Cuma tombol on dan untuk mengeklik gambar ya. Kemudian ada lomba foto sakura. Ini ada 2 penilaian ya. Jadi dari juri insya Allah kemarin sudah sedikit bincang-bincang dengan WGTT ya Pak Dodi. Insya Allah kita akan mendatangkan fotografer dari Indonesia untuk pelatih sekaligus nanti menjadi juri ya untuk lomba foto sakura ini. Ya tujuannya ini ya, biar sakura itu juga bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ya. Ternyata keindahan sakura ini mungkin belum bisa dinikmati secara luas ya. Banyak yang ingin lihat secara langsung. Nah, minimal kita memberikan kontribusi yang ini ya, memberikan fotonya seperti itu. Nah, kemudian penilaiannya nanti ada 2 ya, secara juri dan polling ya di website ya. Tujuannya biar orang-orang itu juga masuk ke dalam website kita ya. Itu salah satu promosi website kita juga seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada Futsal Cup Jepang Kambin. Itu insya Allah seluruh Jepang nanti ya rencana. Karena di IT itu ada koda-koda ya, koordinator daerah yang sekarang sudah ada itu di Nagoya, namanya UMIN ya. Kemudian di Kawaguchi itu namanya UNIT, Ukuah Nurul Islam Kawaguchi. Kemudian di Wakayama itu namanya IPIT Wakayama. Di Kumamoto itu IPIT Kumamoto. Kemudian IPIT Fukui ya, yang baru dibentuk. Dan insya Allah untuk bulan ini, akhir bulan ini kita bentuk IPIT di Kansai ya. Insya Allah akan kita lanjutkan. Kegiatannya sudah kita buat insya Allah seperti itu ya. Jadi untuk pelaksanaannya nanti futsal ini ya, futsal nanti dilaksanakan oleh Koda-Koda, kemudian juara umumnya akan kita gabungkan menjadi satu insya Allah ya. Kita pusatkan di tengah mungkin di Nagoya ataupun yang lain ya. Nah kemudian yang keempat itu ada shop ya. Biar lebih menarik ya, namanya SOP ya, seminar online penulisan ya. Nah ini kita punya target dari Kensuke itu mentargetkan nanti akhir tahun 2010 ini kita sudah mencetak 1 buku ya, rencananya insya Allah ya, untuk menceritakan perjuangan Kensuke di Jepang ya, agar misalnya tidak terbawa arus yang ada di Jepang. Ya mungkin ada teman-teman, sebagian teman-teman kita itu yang terbawa arus ya, bagaimana biar tidak terbawa arus dan bisa tetap sesuai dengan tujuan awal yaitu magang seperti itu ada kepenulisan. Kemudian selanjutnya bidang hujan ya, humas dan jaringan. Itu yang pertama ada koordinasi antar koda, seperti tadi yang saya sebutkan ada beberapa koda. Insya Allah biar masing-masing koda itu ada sinkronisasi ya, ada koordinasi yang baik, insya Allah akan diadakan koordinasi secara rutin ya. Kemudian yang kedua, pembukaan koda baru. Ada beberapa daerah yang belum ada fasilitasnya ya, sarana untuk bertemu ya. Insya Allah akan kita buka ya. Seperti di Kansai baru kita buka untuk bulan ini insya Allah ya. Dan yang ketiga itu stiker untuk komunikasi saja. Nah ini yang terakhir ya, masalah ikat ya, ikatan alumni trainee gitu. Ini yang menjadi salah satu fokus tadi, bahwasanya biar kebalik gitu ya, yang 95 itu berhasil, yang 5 itu belum berhasil gitu ya. Kalau saat ini kan realitasnya kan 5% yang baru berhasil gitu ya. Nah dengan ikat ini diharapkan kita nanti bisa ya mencapai tujuan yang kita impikan tadi ya. Insya Allah kita juga kerjasama dengan JGDT, sudah ada perbincangan insya Allah itu untuk ikatan alumni training ya. Oke, selanjutnya dari Litbang ya, penelitian dan pengembangan ini secara internal terutama ya. Ya ini untuk Kensuke selama ini belum ada yang berhaji gitu ya, maka kita coba nanti kita teliti ya, mohon nanti informasi dari KBRI apakah Kensuke itu bisa atau enggak ya. Karena kemarin ada ya salah satu Kensuke yang pengen haji ya, tapi dari perusahaannya itu tidak diizinkan ya, padahal kita dapat jatah cuti ya. Selama kalau 2 tahun itu kan per tahunnya kan ada 11 hari ya, kalau digabungkan 21 hari, siapa itu cukup gitu ya. Karena kemarin informasi yang kita dapat haji di Jepang itu paling butuh 2 minggu cukup gitu ya. Nah, nanti mohon informasi dari KBRI seperti apa. Kemudian yang kedua, penelitian masalah-masalah Kensuke ya.
mungkin kita ketahui banyak sekali masalah-masalah kasus ya.